طلبا لرضا الله تعالى وهدية إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع التابعين وتابعي التابعين وإلى جميع العلماء الله والأولياء الله أينما كانوا وإلى جميع المحدثين والمفسرين khususan ila Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Imam Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Muhammad Asy-Syaumi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahba Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad Quraisyab wa Syekh Bishri Mustafa Rembang sahibi kitab Al-Ibris wa ila jami'i syekhina wa mu'allimina jan hukukun alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syawila lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 37. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwal tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Fatalaqqa Citas yang kalimat itu Fatalaqqa adiki Fatalaqqa mongko nampa Fatalaqqa mongko sapa Adam Nabi Adam min rabbihi saking pangerane Nabi Adam kalimatin ing pira-pira kalimat. Fataba mongko banjur nrimo taubat sapa pangeran alaihi ing atase Nabi Adam. Innahu satemani rabbahu Allah huwa iya Allah iku tawwabu kang akeh pengapurane ar-rahim tur kang akeh welas asih. Kunna dawuh sapa ingsun ihbitu tuna sapa sira kabeh minha saking swarga jami'an kabeh wae. Fa imma ya'tiyannakum mongko lamun tumeka ing sira kabeh minni saking ingsun apa hudan pituduh paman mongko sapane wong tabi'a kang nidhewek kang anut sapa siman hudaya ing pituduh ingsun fala khaufun mongko ora ana kuwatir iku maujud alaihim ing atase man wala hum yahzanun lan ora ana utawi man walahum lan ora ana utawi man iku yahzanuna padha susah kabeh. Kadang-kadang gak iku cek waladzina utawi wong-wong kafaru kang padha kafir sapa alladzina Waqad zabru lan goroaken sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun iku ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina iku ashabun nari kang duweni bagian neraka hum utawi alladzina fiha ing dalem nar iku khaliduna wa khalidun kabeh.
sajane dereng-dereng tutup ayat 36 niku. Terus kemarin wingi nyampe fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ngoten niki mungkin kula tutukaken ayat 36 ini. Terus pada pertemuan kemarin niku dijelaskan bahwa Nabi Adam kali Sayyidah Hawa itu fa'akhrajahuma mimma kana fi. Mereka berdua dikeluarkan dari surga karena mereka memakan buah yang sudah dilarang oleh Allah untuk didekati. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu melakukan kesalahan atau berbuat dosa sehingga Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga? Apakah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa berbuat kesalahan atau berbuat dosa sehingga mereka berdua dikeluarkan dari surga? Ulama itu berbeda pendapat dengan ini. Jadi ada kelompok dari kalangan Mu'tazilah itu yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam berdosa dalam hal ini. Tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan taqa'us syahairu minhum. Para nabi dan rasul itu bisa melakukan dosa-dosa kecil. Itu menurut kelompok Mu'tazilah. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat bahwasanya setiap nabi dan rasul itu maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Temen itu dikatakan innahum maksumuna min jami'i dzalik. Saat temen yang para nabi, para rasul itu maksum, terjaga semuanya dari perbuatan dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Makanya tenggone Aqidatul Awam walaupun pinten bahas masalah niku ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalu malaika. Para nabi dan rasul itu terjaga seperti terjaganya malaikat. Itu wajib, itu pasti wafadolu malaikah, dan nabi dan rasul itu mengungguli malaikat. Jadi di dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, itu para nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari dosa baik kecil maupun besar. Ini gimana? Aqidatul Awam niku ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wafadolu malaikah. Nopo sih? Kok kula sering berkali-kali membahas Aqidatul Awam? Mungkin tidak banyak yang tahu. Mungkin tidak banyak yang tahu. Aqidatul Awam di kalangan kita, di kalangan pesantren, di kalangan ahlu sunnah, lebih-lebih di kalangan NU, itu sudah menjadi kitab utama, sehingga kalau dikelompokkan sama ini Quran, mari ngono Bukhari, mantun iku Muslim, nomor 4 itu mungkin Aqidatul Awam. Jadi betapa pentingnya Aqidatul Awam di dalam kalangan kita, sebab nopo Aqidatul Awam itu bukan sembarang kitab. Syekh Sayyid Ahmad Marzuki pengarangipun niku diceritakan tenggone kitab Nurul Zolam. Nurul Zolam ini adalah kitab syara'i Aqidatul Awam. Sing ngarang niki Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asal Jawa tapi yang terkenal masyhur teng Mekah. Tenggone kitab niki diceritakan bahwasanya Sayyid Ahmad Marzuki itu ketika tidur di akhir malam Jumat, di awal Jumat bulan Rajab. Jadi ini cerita Sayyid Ahmad Marzuki itu tidur itu menjelang akhir malam di malam Jumat. Pada saat itu awal bulan Rajab.
niku Sayyid Ahmad Marzuki niku ngipi ketemu Rasulullah. Di belakang Rasulullah itu banyak sahabat. Jadi tidak disebutkan nama satu persatu, tapi wa ashabu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, berada di sekitarnya Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi matur marang Sayyid Ahmad Marzuki, Iqra manzumat tauhidi allati man hafadhaha dakhalal jannah. Hei Ahmad Marzuki, wacoan Iqra, bacalah nazoman tauhid yang mana jika orang menghafal itu maka dia akan masuk surga. Kali Sayyid Ahmad Marzuki dijawab teng mimpi niku dijawab kados ngeten. Wa ma tilkal manzuma ya Rasulullah. Nazam apa wahai Rasulullah? Akhirnya para sahabat faqala al ashabu lahu, yang menjawab pertanyaan itu adalah para sahabat. Sahabat niku jawab pertanyaan Sayyid Ahmad Marzuki, isma min Rasulillahi ma yaqulu, dengarlah apa yang dikatakan oleh Rasul. Lajeng akhirnya Kanjeng Nabi di dalam mimpinya Sayyid Ahmad Marzuki itu berkata, Abdu bismillahirrahmanirrahim wa birrohimi dalimil isani. Ini terus, tapi bukan sampai entek akidatul awam, tidak, hanya sampai wasukuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, hanya sampai itu. Jadi bukan sembarang kitab akidatul awam itu. Samantune niki lajeng Sayyid Ahmad Marzuki tangi ngelilir mantun niku diwaca maneh apal. Jadi kan buatan sembarang nabung. Beberapa waktu kemudian, di sini disebutkan pada tanggal 28 bulan Zulqa'dah. Jadi ngipi pertama bulan Rejab, awal bulan di hari Jumat bulan Rejab, manten ngipi maneh Zulqa'dah. Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. 4 bulan setelah mimpi yang pertama, Sayyid Ahmad Marzuki bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Terus lajeng niku lajeng saat niku Rasulullah matur marang Sayyid Ahmad Marzuki, bacalah apa yang telah engkau kumpulkan di dalam hatimu. Lajeng Sayyid Ahmad Marzuki membaca lagi akidatul awam itu satu persatu, satu nazom per satu nazom. Setiap satu nazom selesai, para sahabat membaca amin. Setiap selesai satu bait, sehingga ketika bangun ditulislah akidatul awam. Jadi bukan sembarang akidatul awam, itu bukan sembarang kitab. Makanya kalau sering ngomong akidatul awam itu memang kabeh insyaallah cilik biar wis tahu ngaji akidatul awam kabeh, tapi mendengar cerita seperti ini belum tentu mendengar. Jadi seperti itu biografinya pengarang akidatul awam Sayyid Ahmad Marzuki. Mimpi ketemu Rasulullah, cerita seperti ini, itu menurut kelompok sebelah, menurut kelompok di luar kita, itu dianggap khurafat, dianggap cerita khayalan, dianggap cerita rekayasa, dianggap mengada-ngada. Tapi kita yakin kalau ini terjadi. Tapi menurut kelompok-kelompok sebelah bukan percaya kali cerita-cerita ngeten ini, gak percaya. Wah, gak mungkin, bukan percaya. Tapi kalau kita mempercayai cerita ini, jadi bermimpi bertemu Rasulullah, bagi ulama, bagi wali, bagi orang soleh, itu bukanlah hal yang luar biasa. Lek wong tiyang sae, tiyang wali, di ulama wali niku mimpi marang Rasulullah bukan hal yang luar biasa. Lek kula panjenengan mimpi Rasulullah wis luar biasa sekali. Kira-kira gurung ono kira-kira sing nanggone kene sing
mimpi ketemu Rasulullah. Mumpung niki wulan Maulud, ada satu amalan sholawat. Sholawat ini enten tenggone kitab Dalailul Khairat. Jadi lek enten sing ngamalaken dalail niku jenengan tingali fil yaumil arba, pada hari Rabu. Itu ada redaksi sholat, itu tenggone redaksi ayat pertama, redaksi kalimat pertama. Diwaca bareng-bareng, lo detik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sintene wong menurut riwayat sing maca sholawat iki ping 12.000. Ping pinten? 12.000. Membaca ini di bulan Rabiul Awal seperti ini. Oke. Makanya pertepaan ini bulan Maulud, ini masih tanggal 3. Ini masih tanggal 3. Sopone wong sing maca sholawat ini sebanyak 12.000 di bulan Maulid dan bisa dicicil, saged dicicil. Setiap kali mari sholat maca ping 100, maca ping 100, 24 dina pun lunas. Sopone wong sing gelem maca sholat ini sebanyak 12.000 di bulan Rabiul Awal, maka dia tidak akan meninggal sebelum bertemu Rasulullah. Jo amin toh. Kula pun nanti melampai. Beberapa tahun yang lalu kula nanti melampai. Tapi nggak sampai saat ini tidak ngimpi ketemu Rasulullah. Tapi kula yakin mereka mati itu. Kula yakin wis kok ketemu mimpi ketemu Rasulullah lah. Boleh mimpi ketemu Rasulullah ya Rasulullah. Kok jangan-jangan kula mati. Wah, ini simulasi yang sopo iki lho mati bareng ngono. Wis aja mati dhisik ngono. Oh, bela kok mimpi ketemu Rasulullah. Mari jangan-jangan mari ngono mati. Bijing-bijing lek kabeh mati mon mimpi ketemu Rasulullah. Tapi saya sudah pernah mempraktekkan ini, tapi mboten dereng mimpi ketemu Rasulullah. Tapi kalau yakin menilai kabeh mati di kapan itu dengan barokahnya bacaan sholat ini di bulan Rabiul Awal, kalau yakin bakal mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dikatakan tidak akan meninggal sebelum bermimpi bertemu Rasulullah. Sampai praktek ini sampai mimpi langsung lah. Hati-hati sampean. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi buatan akidatul awam itu tidak bukan nagem biasa, tidak. Jadi siapapun di antara kita yang hadir di sini, itu mungkin gak kabeh ditakdir isok berangkat umroh, gak kabeh ditakdir isok berangkat haji. Niku pun insyaallah ngoten lah. Ya mugi-mugi ono takdire kabeh, tapi gak kabeh wong iku ditakdir kali Allah saged berangkat umroh, saged berangkat haji. Kalau tidak umroh, tidak haji, maka dia tidak akan bisa ziarah makam Rasulullah. Makanya ketika seseorang itu tidak bisa berziarah ke makam Rasulullah, ini perbanyak membaca sholawat ini di bulan Rabiul Awal. Semoga kalaupun tidak bisa ziarah ke makam Rasulullah, semoga bisa bermimpi bertemu Rasulullah sebelum meninggal.
kabeh di antara kula panjenengan sedaya ojo sampai ono kepingin, ojo sampai ono keinginan nang hati iki. Gak ono ojo sampai ono gak seneng nang hati, gak karep ojo sampai di antara kula panjenengan sedaya niku sampai nduwe ati gak kepingin budal nang Mekah nang Madinah, ojo sampai. Seandainya pun kula gaji kula pas-pasan wis gawe mangan mawon wis untungan. Iki ojo sampai ninggalno dungo. Tapi saya akan satu ijazah. Sing kepingin daftar haji, nggih, kepingin daftar haji niku ziarah teng makam Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin ku Kajen Pati. Teng mriku nggih maos Quran duka sak juz duka rong juz terserah. Lah pokoke ngamase teng gone makam Mbah Mutamakin nggih napa jenenge nggih tawasile teng Mbah Mutamakin khususé. Setelah membaca 1 juz atau 2 juz mungkin ditutupno khatam nang omah. Ditutupno khatam nang omah. Khatam baleni maneh khatam baleni maneh sampai ping pinten? Sampai ping 41. Dene sampai 41 khataman Quran kok gak iso daftar haji. Wong ku gak ono takdir daftar haji. Makanya kan gak kabeh wong ditakdir iso berangkat haji, gak kabeh wong iso ditakdir nang iso ziarah nang Mekah nang Madinah. Iki salah siji niku man amalane. Cowan ziarah mriku kula pun nate mriku Mbah Mutamakin mriku. Mantun niku maos Quran pokoke lek sampai 41 khataman durung iso daftar haji, berarti wong iku gak ono catetane berangkat haji. Nggih. Balik tengah ayat. Memang biar nang ini man. Napa Nabi Adam itu berdosa? Apakah Nabi Adam itu berdosa? Yes. Apakah Nabi Adam itu berdosa? Kalau kita flashback di ayat-ayat sebelumnya, saat ini Nabi Adam diciptakan, niku Allah sudah berkata, Allah bisa pun matur marang malaikat bahwasanya aku akan menciptakan khalifah di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Nabi Adam itu memang didesain untuk menjadi khalifah di bumi. Cici. Di ayat sebelumnya dikatakan uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di surga. Kelebihan yang disebut hanya anta wa zawjuka. Kamu dan istrimu. Anak turunnya tidak. Anak turunnya tidak disebutkan. Jadi yang tinggal di surga itu hanya Adam dan Hawa. Terus didesain untuk menjadi khalifah di bumi. Engkau anak turunnya sing amale soleh baru iso urip nang surga di hari pembalasan. Kudu dieling koyo ngoten. Nah, kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam berupa memakan buah hadis syajarah, itu memang skenario Allah supaya Nabi Adam itu turun ke bumi. Memang di skenario seperti itu untuk menjadi khalifah di bumi. Nabi Adam niku diciptakno nang surga, nang langit. Padahal tugasnya menjadi khalifah di bumi. Maka dibuatlah skenario oleh Allah sehingga Adam memakan buah yang dikatakan buah hadis syajarah, lalu Adam diturunkan di bumi. Ini skenario semua. Jadi kita kedah meyakini kalau Nabi Adam dan semua Nabi itu maksum, terjaga dari dosa baik kecil maupun besar. Sebab apa? Kalau kita asumsikan Nabi atau Rasul itu bisa membuat kesalahan-kesalahan kecil, misalnya mawon kita punya asumsi atau pemikiran kalau Nabi itu mungkin saja melakukan dosa-dosa kecil, maka umatnya tidak akan mengikuti Nabi ini. Kalau contohnya
ono kiai utawa ono gus nggih punya masa lalu sing rada mbunak. Misale mawon ono gus pas wae enom pas wae durung rapi duwe pacar wakeh misale mawon. Terus mari wis ada bukti. Terus santrine sing beling pacaran duwe pacar wakeh duwe wedokan wakeh. Kon iki kok pacaran sih? Gus kula biyen pacaran yo kan. Kan ngoten. Gus kula biyen pacaran. Ini bukti nih, mesti foto-fotonya bareng itu metu nang ndi ambek beberapa cewek kaya ngeten. Kan bisa menjadi justifikasi bagi umatnya untuk melakukan hal yang serupa. Nggih, contohnya nang Gus Kiai kan nggih mesti dosa lah, punya masa lalu lah. Setiap orang punya masa lalu. Ketika punya santri sing beling nyontohan, wah Gus ku biyen yo ngono kok Kiai ku biyen yo ngono kok iki lho bukti ono fotone. Maka di jejak digital itu rada kejam, nggak bisa dihapus. Jejak digital, kalau sama bukti ini kayak gitu kan nggak bisa bantah. Cuma bukan Nabi. Kalau kita asumsikan Nabi atau Rasul itu melakukan dosa kecil, bisa melakukan dosa kecil, maka umatnya sing beling, ya gak bakal niru. Isok sing beling ya isok niru kelakuannya Nabi yang melakukan dosa-dosa kecil. Makanya di dalam keyakinan kita Nabi itu tidak melakukan dosa, terjaga dari perbuatan dosa baik kecil maupun besar. Jadi kalau terus ya nopo dosa nopo mboten teng tafsir Asy-Syawi niku dikatakan ketika berpendapat tentang hal ini, ketika bahas tentang hal ini niku dikatakan bahwasanya ketika itu terjadi, itu Nabi Adam belum diangkat dari surga, belum diusir dari surga, belum diangkat jadi Nabi, kan tasik teng surga, belum di bumi. Jadi Nabi Adam membuat kesalahan seperti itu karena dia belum diangkat menjadi Nabi, karena dia saat itu masih di surga. Itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan tentang itu dikatakan bi annahu ijtahada wa akhta'a fasammallahu khata'ahu maksiatan. Nabi Adam niku berijtihad tapi ijtihadnya salah. Nah, kesalahan dalam ijtihadnya Nabi Adam itu dikatakan maksiat. Jadi diceritakan seperti ngeten. Nabi Adam itu berijtihad terus ijtihadnya khata, salah, maka ijtihadnya seperti itu dikatakan maksiat. Jadi ketika Nabi Adam mendapatkan perintah wala taqrabu hadhihi syajarah, itu yang berpendapat seperti ini, sing dilarang itu wit iki, misalnya niki wit, sing dilarang itu wit iki. Tapi ketika itu Nabi Adam jalan beserta Sayyidah Hawa di tempat yang lain, terus nemu wit yang serupa, tapi bukan yang ditunjuk. Jadi yang dimakan itu bukan wit yang ditunjuk itu, tapi di tempat yang lain, tapi sejenis dengan pohon itu. Istihadnya gak apa-apa, sing dilarang kan wit sing iku. Wit podo, sing dilarang kan iku, iki gak termasuk sing dilarang. Akhirnya dimakan. Istihadnya seperti itu, ternyata istihadnya salah, sehingga dikatakan maksiat, karena istihadnya salah. Oleh Nabi istihadnya salah itu dikatakan maksiat Nabi Adam. Ada yang berpendapat kalau Nabi Adam itu lali. Jadi Nabi Adam maem buah itu karena lupa. Karena lupa. Teng surah Thaha ayat 111 dikatakan walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh telah kami pesankan kepada Adam, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jadi lupa di dalam di mata Allah, lali di mata Allah itu mendapatkan tempat istimewa, beda dengan tempat manusia. Jenengan ono operasi sepeda motor, terus jenengan lali tidak membawa surat, kita kok ini surat-suratnya lupa tidak saya bawa,
maka lupa seperti itu tetap dianggap sebagai kesalahan. Tapi di mata Allah, lek lali niku mboten salah. Jenengan lali gak sholat maghrib, jenengan lali gak sholat isya, jenengan lali gak sholat, apa perlu itu dimaafkan oleh Allah. Akzarus nang kitab fikih ini, akzarus sholati isnani naumun wa nisyan. Uzure sholat iku ana loro, turu karo lali, keturun karo lali. Jadi lali itu lupa itu mendapat tempat tersendiri di mata Allah, bukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh mengatakan Nabi Adam berdosa. Kita tidak boleh mengatakan Nabi Adam itu berdosa, tapi kita tidak boleh juga mengatakan Nabi Adam itu tidak melakukan maksiat. Jadi gak boleh ngomong Nabi Adam dosa sebab Nabi itu terjaga dari perbuatan dosa. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan Nabi Adam itu tidak maksiat. Sebab ayat Al-Quran teng surah Toha lanjutan ini memang ayat 121 dikatakan wa aso adamu rabbahu fahawa, wa aso adamu dan maksiat sopo Adam rabbahu ing pangerane fahawa mongko lanjut sopo si Adam. Jadi memang dikatakan Nabi Adam di ayat itu dikatakan wa aso maksiat. Jadi kita tidak boleh mengatakan Nabi Adam berdosa, tapi di sisi yang lain kita tidak boleh mengatakan Nabi Adam tidak melakukan maksiat. Lanjutan ayat waktu nahdimu ba'dun li ba'dil adu, dan kami berfirman turunlah kalian sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ada 3 pendapat di dalam ayat ini, ada 3 pendapat di dalam ayat ini. Enten sing mengatakan ihbitu ini jamak, turunlah kalian semua. Pendapat Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah Adam, Hawa, Iblis, dan ular. Jadi ular itu diinginkan mudun bisa. Ada pendapat Adam, Hawa, dan bisikan jahat. Mereka dikatakan Adam wa Hawa wa waswasati. Jadi Adam, Hawa, dan bisikan jahat. Ada yang berpendapat Banu Adam dan Banu Iblis. Jadi sejak saat terusirnya Nabi Adam dari surga, sejak saat itu setan manusia menjadi musuhnya setan, begitu juga setan menjadi musuh manusia. Setan dalam hal ini iblis. Jadi menungso iku mungsune iblis, iblis ya mungsune menungso. Walaupun ada beberapa manusia yang berteman dengan setan, tapi harusnya setan itu dijadikan musuh kita semua. Lanjutannya ayat walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan dari kalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Niki mengisyaratkan bahwa dunia dan kenikmatannya itu hanya sementara. Ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat, yaitu hari pembalasan dan masuk surga. Lanjutannya ayat fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatun fataba alaihi innahu huwal tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nopo kalimat yang diterima oleh Adam dari Allah sehingga Adam itu diampuni kesalahannya, sehingga Allah itu menerima taubatnya. Jumhur ulama berpendapat Nabi Adam itu disangoni sebuah kalimat doa, yaitu apa? Rabbana zalamna anfusana ila akhirih. Jadi ada yang berpendapat, memiliki banyak memang pendapatnya. Ada yang berpendapat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang berpendapat Imam Mujahid memiliki dikatakan subhanakallahumma la ilaha illa anta Rabbi zalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Baik tafsir Al-Ibris dengan tingali tenggoni halaman 12 tenggoni tulisan nomor 2 dari bawah niku
kalimatnya itu adalah Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli dzunubi. Ada lagi yang berpendapat, kalau ulama yang lain berpendapat, iku ro'a maktuban ala sakil arsy. Nabi Adam itu melihat sesuatu yang ditulis di tiang-tiang arsy. Tulisannya itu Muhammadur Rasulullah. Jadi nanggone tiang-tiang arsy itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah, sehingga Nabi Adam kata syafaat bidzalik, minta syafaat dengan kalimat itu. Jadi ono tulisan Muhammadur Rasulullah sehingga Nabi Adam itu meminta syafaat dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Apapun itu, wallahu a'lam apa yang benar. Karena banyak riwayat yang mengatakan, tapi jumhur ulama Rabbana zalamna anfusana. Jumhur ulama Rabbana zalamna anfusana. Apapun itu, nggih, apapun itu yang jelas peristiwa itu, nggih, peristiwa diterimanya taubat itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Muharram. Maka dari itu kita disunahkan untuk puasa Asyura. Dengan tiang-tiang estri sing sampun ada bojo, itu ada 2 puasa sunnah yang tidak perlu izin kepada suaminya. Salah satunya itu adalah puasa Asyura, yang nomor 2 adalah puasa Arafah. Jadi puasa sunnah loro ini saking pentingnya. Wong wedok, wong bojo wedok niku gak perlu njaluk izin nang ngene sing lanang. Jadi poso Asyura ambek poso Arafah. Lah teng ayat niki Gusti Allah dawuh alaihi, tidak alaihi ma. Alaihi ingatase Nabi Adam, tidak alaihi ma. Jadi, nggih, walaupun yang ditulis itu alaihi, tapi yang dimaksud tetap Adam dan Hawa. Jadi walaupun redaksinya itu alaihi, tapi yang dimaksud, yang diterima taubatnya itu taubat Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Dan ini banyak sekali dalam Quran terjadi seperti itu. Wa kam min khitabin fil Qur'ani yuqsadu bihi ar-rijalu wal muradu ma yashmilu ar-rijala wan nisa. Banyak sekali di Al-Quran yang tertulis itu adalah laki-laki, tapi yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Semono uga niki. Ala teng mriki ayatin damel alaihi, tapi yang dimaksud Adam dan Hawa. Ya. Lanjutannya ayat kulnah bitu minha jami'an fa inna ya'tiyannakum hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Ayat niki diulang kata ihbitu. Jadi ihbit di ayat 38 ini, di ayat 38 ada ihbitu, dan ayat 36 di enten ihbitu. Jadi ihbitu diulang 2 kali. Ini bentuk taukid. Bentuk taukid, bentuk taukid. Jadi ihbitu, turunlah kamu semua minha dari surga, jami'an semuanya. Yo sing gudo, yo sing digudo. Iblis yo dikongkon mudun, sing digudo Adam dan Hawa nggih dikengken mudun. Lah teng ayat niki Allah niku membagi manusia yang ada di bumi menjadi 2 golongan. Golongan pertama itu adalah yang di ayat 38, yaitu golongan orang-orang yang beriman dan beramal untuk menaati petunjuknya. Teng mriki dikatakan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Huda teng ayat niki maknane petunjuk, tapi menurut ulama sing dimaksud huda teng mriki adalah Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Ada yang berpendapat semua nabi dan rasul. Jadi ini yang lebih diambil oleh Imam Ibnu Katsir sebab sifatnya lebih umum. Jadi sapa wong sing taat marang Allah, taat marang kitab dan semua rasul-rasul Allah, baik Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, maka dia siapa saja yang beriman, maka di akhirat nanti fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nang akhirat dia akan mendapatkan hidup yang tentram, yaitu balasan berupa
surga. Siapa saja. Dan lewat ayat niki, ini perbedaan antara umat Islam dan Kristen. Di ayat niki Nabi Adam diterima taubatnya, Nabi Adam diterima taubatnya. Sapa ae sing anut marang Allah, sapa ae sing iman marang Rasul dan kitab-kitabnya, maka dia akan mendapatkan balasan, yaitu tidak sedih dan tidak merasa takut, dan tidak merasa sedih, yaitu balasan di surga. Taubat Nabi Adam diterima. Sementara Kristen itu menganggap setiap orang yang lahir itu mempunyai dosa waris. Makanya setiap bayi yang lahir nanggone Kristen itu diberi air, yaitu air baptis. Itu salah satu pokok perbedaan yang mencolok. Jadi lek Islam wis Nabi Adam wis ngomong wis ndonga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, diterima tobaté, dan anak cucunya tidak nopo boten menanggung dosanya. Tapi di kelompok Kristen itu setiap orang yang lahir masih mempunyai dosa akibat dosa yang ditanggung oleh bapak mereka dahulu, yaitu Adam. Itu perbedaan yang paling mendasar. Jadi golongan pertama itu adalah golongan sing iman marang Allah, dan golongan yang kedua di ayat 39 ini, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi sokwai dari umat mana saja, dari umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, iku lek gak iman marang Allah, gak iman marang rasul-rasul yang diutus di zamannya, mereka akan hidup di neraka dan mereka itu kekal di dalamnya. Tenggone memiliki dikatakan makisuna abadala yakmuna wala yakhrujun. Dia akan menetap di sana selamanya dan tidak akan keluar selama-lamanya. Mugi-mugi wis anak turun kita sedaya lan anak turun kita sedaya, tangga-tangga kita sedaya gak ono sing termasuk kelompok sing kedua iki. Mugi-mugi kita sedaya termasuk sing kelompok pertama, yaitu yang akan mendapatkan balasan berupa surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tadi keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa tahdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhriju biha qulubana wa tunziluna biha ala dunya wa tu'minuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfahana wa diyatana wa tarjibuna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sallallahu من شر ما خلق وجدت وما توحيد إلى يوم تشرف الخلق أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشرف